Assalamualaikum Umah dan teman-teman semua. Hari ini Umah bikin stok kulkas makanan beku yang gak pernah ketinggalan di kulkasnya Umah. Dan makanan beku ini sangat penting untuk Umah karena hampir setiap hari Umah bikin teh, otomatis kita butuh cemilan ya. Dan makanan beku ini sangat membantu sekali untuk Umah kalau tiba-tiba ada tamu dan bisa dijadikan oleh-oleh tamu yang datang ke rumah Uma. Penasaran? Yuk langsung aja kita bikin bareng-bareng. Untuk stok makanan beku pertama terbuat dari ubi jalar. Untuk ubinya di sini Uma memakai ubi kuning yang sudah dikupas, kemudian kita kukus terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Kalau ubinya sudah matang, tinggal aja dipindahkan ke dalam baskom yang lebih besar. Kemudian langsung aja kita haluskan. Untuk menghaluskannya bisa menggunakan ulekan atau yang lainnya ya. Oh ya, ketika tadi mengukus jangan lupa ditaburi garam secukupnya aja supaya rasa atau kandungan gula yang ada di dalam ubi ini benar-benar keluar dan nanti rasanya benar-benar gurih. Kemudian tumbuk aja ubinya ini sampai benar-benar halus atau setengah halus dulu nggak apa-apa. Dan untuk ubinya ini Uma menggunakan sekitar 5 kilo ubi bersih. Jadi nimbangnya ketika sudah dikupas baru ditimbang sekitar 5 kilo ya teman-teman. Kalau ubinya sudah halus seperti ini, tinggal masukkan aja tepung ketan sebanyak 250 gram. Tapi masukinnya di sini Uma bertahap ya. Dan jangan lupa untuk gula pasirnya di sini Uma 150 gram aja karena ubinya sudah benar-benar manis. Jadi penggunaan gulanya di sini Uma cuman menggunakan sedikit aja. Kemudian tinggal ditumbuk kembali aja supaya tepung dan gulanya benar-benar tercampur rata. Oh ya, untuk menumbuk ubinya ini harus dalam keadaan masih panas atau baru matang ya teman-teman. Supaya untuk ubinya ini nanti gampang lunaknya dan tepung yang kita masukkan nanti juga benar-benar matang. Setelah tercampur semua, tinggal masukkan sisa tepung dan sisa gulanya tadi. Kemudian tumbuk kembali sampai benar-benar halus dan bisa membalik sendiri seperti ini. Kalau sudah bisa membalik sendiri dan sudah benar-benar halus, sudah legit, itu artinya adonan dari ubi ini sudah siap untuk dibentuk dan ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Kalau adonannya sudah siap, tinggal ditimbang aja kurang lebih 50 gram supaya besar dan ukurannya nanti kurang lebih sama ya. Kalau sudah ditimbang, dikepal sebentar aja supaya nanti tidak tercampur dengan yang lain. Kalau sudah ditimbang semua, untuk isiannya di sini Uma menggunakan bligo. Tapi kalau teman-teman gak ada yang punya bligo, bisa pakai keju atau bisa pakai coklat. Untuk isiannya sebenarnya ini sesuai selera aja ya teman-teman. Biasanya untuk timus ini isinya tuh bligo seperti ini. Tapi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Untuk isian bligonya di sini Uma isi dengan 3 biji karena bligo ini kan rasanya tuh manis-manis gitu ya. Jadi Uma nggak mau nanti adonannya sudah manis, isiannya juga manis, jadi nanti terlalu manis. Uma tidak mau, jadi cukup sedang-sedang aja. Kalau sudah diisi, tinggal ditutup aja. Setelah itu digulung-gulung seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau nanti hasilnya lebih bagus, teman-teman bisa menggunakan telenan seperti ini. Jadi nanti tinggal digulung aja di atas telenan, dirapikan atas bawahnya, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah dibentuk semua, jadinya sebanyak ini. Dari 5 kilo ubi kuning bisa jadi stok frozen 2-3 bulanan ya. Kalau sudah siap semua, tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik es. Untuk plastik es yang Uma gunakan ini ukuran setengah kilo ya teman-teman. Tinggal dimasukin aja satu persatu
dengan rapi supaya nanti ketika kita mengeluarkan dari kulkas nanti kita juga mudah ya. Masukinya satu persatu sambil ditata ya teman-teman. Kalau sudah masuk semua, untuk isinya di sini muatnya 9 biji aja. Setelah itu tinggal kita strepes. Untuk menghemat waktu, untuk menghemat biaya, jadi kita menggunakan plastik es dan juga strepes ya teman-teman. Kurang lebih hasilnya setelah dimasukkan ke dalam plastik dan ditutup dengan strepes seperti ini ya teman-teman. Setelah itu tinggal dimasukkan aja ke dalam kulkas atau freezer dan ketahanannya kurang lebih selama 6 bulan. Sewaktu-waktu kita butuh, tinggal diturunin aja ke chiller atau ke suhu ruang, biarkan mencair dan ini tinggal digoreng aja. Sangat membantu ya teman-teman. Untuk makanan frozen kedua yaitu pisang pasir. Yuk langsung aja kita bikin bareng-bareng. Untuk bahan utamanya di sini Uma sudah menyiapkan pisang cempo sebanyak 3 sisir, tapi ini sudah Uma potong menjadi kecil-kecil ya, jadi kelihatan banyak sekali. Langsung aja kita kupas terlebih dahulu, kita pisahkan antara buah dan kulitnya. Tapi kalau teman-teman nggak ada pisang cempo, teman-teman bisa pakai pisang gepok atau pisang raja ya. Kalau di sini untuk pisang ini namanya pisang cempo, di tempat teman-teman namanya apa nanti bisa komen di bawah. Kita kupas dulu semuanya, kita sisihkan di wadah seperti ini. Kalau sudah selesai tinggal kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat bahan basah atau bahan pencelupnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu sebanyak setengah kilo atau 500 gram ya. Setelah itu tambahkan garam 1 sendok teh, lalu vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh, bisa vanili cair atau vanili bubuk ya teman-teman. Lalu kita aduk sebentar untuk bahan keringnya sampai dia tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tinggal kita masukkan air aja sebanyak 500 ml. Kemudian kita aduk sampai air dan tepungnya tercampur rata. Diusahakan untuk tepungnya ini jangan sampai ada yang bergerindil ya teman-teman. Untuk tepungnya ini tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah kosong. Di sini Uma menggunakan baskom. Lalu masukkan tepung panir atau tepung roti sebanyak setengah kilo atau 500 gram atau nanti sampai secukupnya aja ya. Kalau bahan-bahannya semuanya sudah siap, tinggal kita masukkan aja. Di sini pisangnya masukkan dulu ke tepung basahnya. Dan untuk ngangkatnya di sini Uma menggunakan garpu ya teman-teman, supaya tepung basahnya ini tidak terlalu banyak yang terangkat. Kemudian tinggal kita celup-celupkan aja pisangnya, angkat satu, kemudian agak digoyangkan supaya tepung basahnya ini tidak terlalu banyak yang terangkat. Setelah itu tinggal kita baluri aja pisangnya dengan tepung panir, sambil digulung-gulung, sambil diteken-teken sampai semua sisinya ini terbalur dengan tepung panir ya teman-teman. Kurang lebih jadinya tuh seperti ini. Pisangnya awalnya kecil, tapi kalau sudah terbalur dengan tepung panir seperti ini jadinya agak besar. Kalau sudah selesai tinggal kita sisihkan aja. Sebelum kita masukkan pisang-pisang setelahnya, usahakan panirnya ini kita remas-remas supaya tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai pisangnya ini habis terpaniri. Niatnya mau ASMR tapi ada iklan sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah pisangnya kita panir semua, Masya Allah cantik-cantik.
Hasilnya sekitar 46 biji dari 3 sisir pisang. Setelah itu tinggal kita simpan aja. Kalau teman-teman pisangnya ini mau dijual, bisa banget disimpan ke dalam plastik embos seperti ini ya teman-teman. Untuk ukurannya di sini Uma menggunakan ukuran 15 kali 25. Kita masukkannya pelan-pelan aja supaya tepung panirnya ini enggak rontok. Dan untuk satu plastik ini sekitar 5 biji aja ya muatnya teman-teman, karena ini pisangnya benar-benar besar, benar-benar jumbo. Dan kalau sudah penuh tinggal kita sisihkan aja. Kurang lebih hasilnya seperti ini kalau di plastik embos ya, tapi ini belum divakum ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman gak mau yang ribet, bisa banget pakai wadah seperti ini. Ini Uma belinya tuh satu pak isi 25 dan murah banget harganya. Dan kita tinggal isi aja, nggak usah ribet-ribet vakum atau nerepes. Jadi tinggal dimasukin kayak gini aja semuanya dan nanti tinggal kita masukkan ke dalam freezer. Untuk yang di plastik embos, di sini Uma vakum terlebih dahulu. Untuk vakumnya di sini Uma belinya murah ya teman-teman, di bawah 100.000 aja. Karena Uma itu suka sekali dengan frozen food. Jadi Uma harus punya plastik dan alat seperti ini. Setelah itu tinggal kita vakum aja. Teman-teman bisa lihat ini pisangnya sama sekali nggak hancur, nggak meleot-meleot, dia itu tetap kokoh. Dan kurang lebih hasilnya setelah divakum seperti ini ya teman-teman. Dan untuk keawetan dari makanan yang divakum seperti ini biasanya lebih tahan lama ya teman-teman, karena kita mengeluarkan udara yang ada di dalam plastik. Kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan bisa banget, tinggal ditambahkan stiker aja. Jadi untuk stikernya ini khusus yang untuk di frozen food ya teman-teman. Jadi dia anti basah, anti dengan yang namanya air-air seperti itu. Dan untuk stikernya ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Tinggal ambil aja perekatnya, lalu stikernya tempelkan di atas plastik makanan frozen food kita. Setelah itu tinggal disimpan aja ke dalam freezer. Kalau teman-teman gak mau yang ribet, bisa banget pakai tin foil seperti ini. Tinggal tutup aja, cekrek-cekrek udah jadi. Kalau mau dipakein stiker juga bisa banget, tinggal ditempelkan aja di atas tutupnya. Dan ini udah jadi makanan frozen food, tinggal simpan aja. Sewaktu-waktu nanti bisa digoreng. Untuk cara menggoreng timus frozen dan pisang pasir frozen ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Kalau sudah mencair semua, tinggal dimasukkan aja ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas dan masukinnya secukupnya aja, jangan berlebihan. Setelah itu untuk apinya di sini menggunakan api kecil supaya nanti makanannya benar-benar matang merata. Jangan lupa untuk dibalik 2 kali sampai 3 kali dan tunggu sampai makanannya ini benar-benar matang sempurna. Kalau dirasa sudah matang, tinggal diangkat aja, kemudian ditiriskan terlebih dahulu, setelah itu tinggal dihidangkan aja. Kalau makanannya sudah di-pack semua, tinggal dimasukin aja ke dalam freezer seperti ini. Jangan lupa untuk natanya harus benar-benar rapi ya teman-teman, supaya nanti yang paling bawah itu nggak kedesek atau dia itu nggak meleot-meleot. Dan ini stok kulkas Uma. Ini sudah mulai menipis, tinggal sedikit aja. Dan alhamdulillah selama Uma punya stok kulkas seperti ini, kalau anak-anak minta cemilan atau minta apa, tinggal digorengin aja. Dan gak harus pergi-pergi keluar. Semoga video Uma hari ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan.